Selamat malam, perkenalkan nama saya Dias Prediki, NIM 2010417155, kelas A2, mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis. Ringkasan materi berita dan isu bukan pasar, yaitu dalam berempat. Yang pertama, peran media berita dalam masalah dan pasar. Media berita memainkan peran penting dalam mengidentifikasikan isu-isu non pasar dan menempatkan isu-isu tersebut dalam agenda perusahaan. Liputan media biasa itu ada 6 poin, yaitu yang pertama, memberikan tahu publik aktivitas kelompok kepentingan dan pejabat menembakkan tentang masalah non pasar. Yang kedua, menyampaikan khawatir tentang kebijakan dan pentingnya perusahaan. Yang ketiga, memberikan informasi yang kemungkinan efek tidak alternatif. Yang keempat, mengurangi biaya tindakan kolektif. Yang kelima, meningkatkan strategi pasar dengan menyampaikan informasi yang disediakan oleh perusahaan atau kelompok kepentingan. Yang keenam, mewakilkan kepentingan dan prinsip yang dikonsisten dengan operasi media berita tentang peran dan masyarakat. Yang kelompok kepentingan dan organisasi aktivitas serta pejabat pemerintah siap untuk bertindak atau berbagai isu dan liputan media dapat menginformasikan mereka dengan memacu tindakan liputan. Media juga dapat memberikan kesempatan bagi seorang politis atau mengajukan suatu masalah. Pengusaha non pasar di luar kantor publik telah mengembangkan strategi untuk menarik liputan media agar memperhatikan masalah mengaruhi publik, dan berita dapat memainkan strategi kelompok aktivis diberikan oleh kampanye. Dewan membuat apel matang, lebih seragam dan tetap seragam saat disampingkan. Pesan dan investasi mereka. Pesan yang diberikan oleh media berita ditafsirkan dalam berbagai cerita, ditanggung informasi, kepercayaan, dan individu sebelumnya. Meskipun penafsiran pesan bisa berbeda-bedanya, bisa bersistem dan kerayangan penting. Teori liputan media dan pelakuan. Unit analisis adalah masalah dan teori. Ini maksudnya untuk menjelaskan serta memprediksi cakupan dan pengobatan perawatan dapat terdiri dalam berbentuk yang pertama, presentasi langsung tentang fakta dan deskripsi peristiwa. Yang kedua, penafsiran fakta dan peristiwa. Yang ketiga, ekspektasi potensi, signifikasi, dan konsekuensi mereka. Yang keempat, advokasi suatu tindakan. Yang menjelaskan kepentingan interaksi audiens. Yang bermaksud dengan penting itu adalah pendapatan lengan dan iklan didasarkan pada sirkulasi dan peringkat, dan tujuannya adalah untuk menarik audiens dengan liput isu-isu yang menarik bagi
membaca bercandaan pemisah, memperlakukan masalah tersebut dengan cara menarik perhatian mereka. Prediksi utama dari perspektif minat audiens interaktif adalah: yang pertama, cakupan meningkat dengan minat audiens. Yang kedua, perilaku akan dipilih untuk menarik dan pertahankan audiens. Signifikasi sosial perspektif signifikasi masyarakat memandang liputan dan perilaku sebagai dari persepsi media berita tentang signifikasi suatu masalah bagi masyarakat. Menggabungkan perspektif menggunakan dua perspektif ini memberikan teori liputan dan perilaku berita sebagai fungsi berita tentang signifikasi suatu masalah bagi masyarakat. Membangunkan perspektif. Membangunkan dua perspektif ini memberikan teori liputan dan perilaku berita sebagai fungsi dalam minat penonton yang instik dan penilaian media tentang signifikasi sosial dari masalah tersebut. Deregulasi ekonomi itu kompleks sehingga sulit dijelaskan oleh media atau dipahami oleh pembaca atau pemirsa. Penanggangan masalah tersebut cenderung faktual, objektif, dan seimbang. Memperluas teori kelayakan berita. Konsep kelayakan berita memperluas minat audiens interaktif dan dimensi signifikasi sosial yang didasarkan biaya peliputan berita bergantung pada banyak untuk memperoleh informasi dan memproduksi sebuah berita. Biaya peliputan tersebut termasuk menugaskan jurnalis membuat cerita dan menjaga kantor biro, membawa wartawan ke tempat berita tersebut, dan memberikan dukungan editorial dan administrasi. Keseimbangan dan keadilan. Standar jurnalis dan kontrol mengharuskan akurasi sebuah berita dan pelakunya seimbang dan adil. Sifat berita media organisasi berita sebagai bisnis. Di Amerika Serikat, organisasi berita dimiliki oleh perusahaan nirlaba. Jadi laba adalah tujuan umum. ABC dimiliki oleh White Disney, CBC oleh Viacom, NBC oleh General Electric, dan Fox oleh News Corporation. Kondisi ini yang kemudian mengharuskan penerbit suara kabar untuk beralih ke media online. Promosi. Jurnalis lebih mudah, berpendidikan lebih tinggi, dan lebih liberal daripada publik Amerika. Sebuah survei oleh Amerika